Ya, hebat hebat. Angin malam. Widih, I don't give up to love you forever. I don't give up. Ya benar. Pokoknya kalau tentang love gitu kayaknya tentang idiom semua bisa ya Mbak Lina. Good. Kalau mau bikin ada angin malam itu, angin malam. Aduh, ntar saya cari dulu ya Mbak Cia. Karena untuk angin malam sih biasanya dalam puisi palingnya atau dalam lagu gitu. Ntar saya info kalau sudah saya temukan ya. Promise. Put together, put through itu juga termasuk ide bukan praise, kirain praise. Put together. Ya, jadi put together, kalau put together kan itu artinya disamakan ya Mbak, artinya itu bukan idiom, tapi kalau put through iya begitu. I have not turned in my homework. Oh, mengaku ya. Mbak Vivi langsung ke real example ya, ke masalah, bukan masalah, ke contoh yang real begitu. So frankly. Iya bener. So I'm still waiting, don't worry, masih ditunggu kok. Kok masih bingung ya meneruskan cerita kan? Jadi sekalian saya ini kan, makanya kita latihan buat kalimat gitu. Jadi misalnya hari per hari buat satu kalimat, lama-lama kan jadi bisa. My kids come along with their father to the mosque. Okay, good. Ya, ini bingung tapi nggak ada yang tanya ya sama saya. Waduh. Nggak ngerti juga Feria gimana. Ya jadi itu meneruskan cerita kan, berarti kan nggak pada baca ya ceritanya kemarin ya. Jadi kan itu ceritanya yang tentang ateis itu, Hasan, kemudian ada siapa lagi pemerannya ya, Kartini ya kalau nggak salah, kemudian satu lagi siapa sih itu, ada tiga ya pokoknya, Anwar, ya bener Anwar. Kan itu mereka, si Kartini bertengkar dengan Hasan suaminya. Ya udah itu terserah imajinasi masing-masing bagaimanakah seharusnya, karena kan mereka itu ceritanya si Anwarnya ngajak si Kartini itu menginap di sebuah tempat ya, karena katanya kalau mau berangkat naik kereta sudah the last trainnya udah nggak ada jadwal gitu loh. Jadi kita bareng aja dulu, ntar kan kamu besok pagi-pagi bisa berangkat secepatnya, mungkin begitu. Jadi maksudnya iya bener, suruh nerusin cerita. Aduh, kira-kira endingnya gimana menurut persepsi. Iya, satu paragraf aja saya mau lihat, karena gini biasanya kalau untuk translation kan gampang ya, ada teks asli, ada teks sumber, kemudian langsung terjemahin. Tapi sebagai seorang translator yang bagus juga harusnya bisa meng-create ya, artinya memberikan bukan memberikan sih, maksudnya membuat suatu kalimat-kalimat yang bisa diterjemahin sendiri gitu loh. Aduh, saya kira adem ayem gitu, pada semua pada ngerjain gitu loh, ternyata karena nggak ngerti. Oh ini Mbak Caca, satu paragraf belum dapat ending, jadi gimana Mbak, kita buat 5 atau bagaimana, atau 6 aja ya? Aduh, untung Anwarnya nggak denger ya, dia dibilang playboy. Ya pokoknya terserah deh, maksudnya yang penting saya mau tahu translationnya sudah benar belum, karena langsung terjemahin ke bahasa Inggris ya, boleh dibuat bahasa Indonesianya tapi tetap harus ada bahasa Inggrisnya. Saya mau tahu endingnya menurut persepsi dari masing-masing mahasiswa translation ini apa, bagaimana gitu. Nanti itu kita bahas di TTM kelas ya hari Minggu. Jadi kita bisa lihat satu persatu, saling memberikan komen, untuk komen yang membangun ya, komentar yang membangun. Misalnya pilihan katanya seharusnya bagaimana, kemudian strukturnya, kemudian juga kira-kira imajinasinya gimana gitu.
trauma sama mulut manis ya. Aduh. Iya, cuma cerita. Jadi kalau misalnya Mbak itu sebagai pengarangnya, kira-kira itu ceritanya mau diterusin gimana gitu. Itu intinya. Jadi kira-kira udah jelas ya. Pantas belum ada yang turn ini nih untuk ininya, homeworknya. Aduh. Tapi sepertinya ke Mbak Yuli udah turn in ya Mbak untuk itunya. Tapi bukan bukan ceritanya ya, bukan lanjutan cerita sebenarnya. Tadi saya sempat udah buka, lebih ke analisisnya gitu. Boleh dibuat lagi untuk terusan lanjutan ceritanya ya Mbak. Sudah ya. Oke, ntar saya cek bagaimana imajinasi Mbak Sunarsi terhadap cerita itu ya. Keperduaan. Ya dicoba toh Mbak Armini. Iya pasti asik tuh kalau seperti itu. Yang pergokin sih ini ya, suaminya Hasan gitu ya. Ya wes dicoba Mbak, dicoba. Atau nggak apa-apa buat bahasa Indonesia mungkin beberapa paragraf, tapi yang bisa mungkin hanya 1 atau 2 paragraf yang bisa bahasa Inggrisnya gitu. Karena kalau nggak dicoba ya kan nggak bisa, kita juga nggak bisa bantu gitu. Tapi kalau misalnya imajinasinya bagus tapi untuk terjemahin ke bahasa Inggrisnya mungkin agak kesulitan, jadi saya bisa lihat oh mungkin di pilihan katanya yang kurang atau vocabulary-nya atau bagaimana, jadi bisa kasih saran dan masukan gitu. Kayaknya kalau imajinasi beda orang beda imajinasi loh Mbak. Gimana mau contek mencontek? Ah Mbak Vivi nih. Emang imajinasinya bisa ini ya, bisa sama gitu ya, kembaran gitu. Ya sudahlah kalau begitu, saya tunggu ya deadline-nya di Kamis. Masih lama. Ntar semua pada ini SKS ya, sistem kebut semalam. Oke. Satu hati satu jiwa. Kalau gitu ini dong Mbak, kembar identik ya. Satu hati satu jiwa. Ya sudahlah. Oke, berhubung karena waktunya sudah hampir habis. Ini secara singkat aja, ada beberapa kosakata dalam bidang manajemen yang perlu kita ketahui atau paling enggak kita secara singkat bahas gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya dalam bidang manajemen atau misalnya pas ada ujian ada kata-kata itu sudah ada sedikit pencerahan gitu. Ya, yang pertama compensation. Ini sudah jelas ya pasti, karena kalau misalnya kita lihat di Indo ya ada katanya kompensasi BBM. Jadi kalau yang dinamakan dengan compensation itu ini ada untuk keterangan bahasa Inggrisnya, tapi kalau artinya secara sederhana itu lebih kepada adanya penggantian atau ganti rugi begitu. Itu untuk arti kompensasi atau compensation. Adanya penggantian, atau misalnya kalau dalam manajemen itu misalnya dalam suatu perusahaan ada yang misalnya sakit, kan mereka bisa di ini ya, bisa diklaim ke perusahaan untuk, atau misalnya kayak kita deh yang di sini kan ada asuransi ya Mbak, ada asuransi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi kita bisa mengajukan klaim, kemudian akan diberikan kompensasi begitu, adanya ganti rugi. Kemudian ini ada yang lain, ada fixed cost expenses. Kalau untuk yang ini dia berhubungan dengan salary, rent atau insurance. Jadi ada biaya-biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan gitu. Saya kayak kita di sini kan mbak-mbak semua dapat salary ya, dapat gaji begitu. Jadi itu termasuk fixed cost expenses. Jadi setiap bulan itu bakalan dapat begitu. Ini untuk istilah-istilahnya. And then ada intervention.
Intervention used in organizational development to describe the range of activities by the client and consultant during an organization development program. Jadi kalau ada intervensi itu langsung ingat aja bahasa Indonesia ada intervensi. Artinya ada apa ya istilahnya? Intervensi, adanya how to say? Campur tangan, kira-kira begitu ya, adanya campur tangan atau adanya keterlibatan, kurang lebih begitu, intervention. Jadi misalnya dalam ada kegiatan dari dua perusahaan, jadi misalnya perusahaan A mengintervensi perusahaan B begitu, jadi mereka saling melibatkan satu sama lain. Kemudian manager tadi sudah kita bahas ya, sudah sering. Anyone who holds a senior level in a particular organization. Jadi manager itu artinya pimpinan dalam suatu organisasi. Kemudian ini istilah merger ini sering ya kita dengar ya, adanya merger antara perusahaan nano dengan perusahaan nona misalnya begitu. Jadi adanya penggabungan dari dua lembaga atau dua badan usaha, itu artinya merger. Jadi kalau misalnya disebutin si Kartini merger dengan Hasan suaminya, kayaknya kurang sesuai ya, karena ini istilahnya manajemen bukan rumah tangga. Tapi biar ingat deh. Kemudian ada non-profit organization. Kalau ini juga kita sering dengar ya, artinya ada organisasi yang tidak mencari keuntungan gitu, misalnya kayak lembaga swadaya masyarakat seperti LSM begitu. Mereka itu termasuk non-profit organization, artinya bukan mencari profit, bukan mencari keuntungan. Okay, the last slide. Okay, ada outcome. Kalau ada income itu kan berupa salary ya. Kalau outcome itu berupa misalnya setelah 1 tahun suatu perusahaan itu menjalankan usaha, kemudian mereka mereview apa aja hasil-hasil yang telah dicapai begitu. Kemudian ada vision long term goal. Kalau vision ini ya lebih kepada visi ya, apa visi dari suatu perusahaan, misalnya untuk menghasilkan produksi yang di atas rata-rata setiap bulannya misalnya begitu. Itu adalah vision long termnya. Oke, that's the end of the slide. Itu adalah akhir dari slide-nya. Silakan untuk pertanyaan, komentar, atau kritikan sebelum kita mengakhiri TTM online kita pada malam ini. Ada yang hendak bertanya? Oke. Minggu depan, ya nanti minggu depan yang tatap muka lebih ke rangkumannya ya Mbak, dari semua yang sudah kita pelajarin. Jadi kayak rangkuman, kesimpulan, kemudian hal-hal yang penting begitu sebagai persiapan untuk ujian ya. Kan mau ujian di November. Jadi intisarinya, summary-nya gitu. Dari semua materi, inti-intinya apa, itu nanti yang akan kita review. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan atau dibahas atau ada yang kurang jelas gitu, boleh juga pas waktu tatap muka. Jadi lebih kepada kelas kita nanti lebih kepada summary and discussion gitu. Analisis kita kan sudah 5 kali ya Mbak, udah 5 kali yang online, jadi sudah tidak ada besok begitu. Emang kenapa ada yang mau dibahas di analisis?
Kalau misalnya kita bisa buat additional class, tapi kalau untuk analisis kita masih ada satu materi ya untuk eksposisi. Itu juga nanti akan saya sampaikan di tatap muka hari Minggu, sekalian juga untuk rangkuman teks yang lain yang sudah kita analisis. Cuma makan-makan ya. Ya minggu tenang ya Mbak sebelum ini, sebelum diadakannya ujian. Oh ya, oke. Usul apa ini? Silakan. Ya, Mbak Sunarsi usulnya apa? Oke, yang lain gimana? Setuju? Oke. Ya, gimana? Yang nggak hadir nanti jadinya via slide Mbak, via yang biasa diupload. Tapi kan kalau misalnya besok kita bahas eksposisi kan bisa ya. Tapi mungkin besok saya agak maleman ya Mbak, karena ada kelas dulu begitu. Mulainya sekitar 9.30 bisa. Jadi kita singkat aja ya, karena kan untuk eksposisi. Karena saya ada kelasnya sampai jam 9.15. Bagaimana? Oke, kita dari setengah 10 sampai setengah 11, jadi kan 1 jam. Setuju kalau misalnya teman-teman yang lain bisa, gimana? Oke, deal. Kalau misalnya nanti ada yang ternyata tidak bisa atau bagaimana, boleh di ini ya, di info by chat Facebook. Karena so far sepertinya pada bisa ya kalau kita mulai jam 10. Nggak pada tidur ya. Ngantuk ya, jadi nggak masuk lagi ya. Ya gimana, makanya tadi saya suggest gimana kalau setengah 10 gitu. Karena saya selesainya jam 9.15. Bisa lah. Bisa kok ininya keburu. Enggak deket kok Mbak, enggak harus ini. Jadi deal ya, 9.30 besok ya. Atau sepulangnya saya aja ya. Begitu saya pulang langsung gitu ya. Ya karena itu sudah di luar daripada ini, daripada prosedur untuk PTM online, jadi bisa